Si Jian, kau orang tua. Mata Motuo dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Dengan raungan yang mengamuk, dia tiba-tiba menyerbu ke arena, dan berteriak, kau membunuh Zanku dan menghancurkan harapan masa depan keluargaku. Aku akan menguburmu di sisinya. Kematian Mozan benar-benar membuatnya marah. Motuo bahkan tidak peduli dengan peserta kompetisi bela diri lainnya. Dia langsung bergegas menuju keluarga Si. Saat Motuo bergerak, semua anggota keluarga Mo yang putus asa juga berdiri. Mereka semua bergegas ke arena dan berlari menuju keluarga Si. Motuo, kedua cucuku masih tergeletak di tanah. Si Jian sangat marah saat ia juga bergegas maju. Menatap dingin ke arah Motuo yang mendekat, ia mencibir, kau benar-benar tenang saat menang, tetapi kehilangan kesabaran begitu kau kalah. Jika kau tidak mampu kalah, maka jangan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri sama sekali. Tenanglah kalian semua, ekspresi Beiming Sang tampak tegas saat dia berdiri. Tiba-tiba suhu di sekitar arena turun drastis saat udara dingin mulai keluar dari tubuhnya. Sekalipun matahari sedang di puncaknya, semua pendekar di sekitar arena merasa kedinginan. Minggir, Motuo tiba-tiba menoleh ke belakang dan berteriak kepada anggota keluarga Mo yang berduka. Para pendekar dan guru berdedikasi dari keluarga Mo tidak bersedia menghadapi hal ini, namun di bawah tatapan dingin Motuo, semua orang mundur kembali ke tempat masing-masing. Si Jian, beranikah kau bertarung sendirian denganku? Ketika orang-orang dari keluarga Mo mundur, Motuo tiba-tiba meraung dari tengah arena. Wah, nggak mungkin, ini akan menjadi tontonan yang seru. Pertarungan antara dua kepala keluarga. Tidak sia-sia aku menempuh perjalanan ribuan mil ini, kali ini arena ini sungguh luar biasa. Kerumunan itu sangat bersemangat saat mereka menatap Si Jian dengan penuh harap. Kenapa tidak? Si Jian mencibir, dan juga melangkah ke tengah arena. Dia menyapa Beiming Sang dan berkata, kepala keluarga Beiming, Motuo dan aku akan bertarung secara adil, aku yakin ini tidak melanggar aturan. Udara dingin menguar dari tubuh Beiming Sang. Ia mengerang dan mengerutkan kening sejenak, lalu perlahan duduk, menggelengkan kepala, ia mendesah, kenapa repot-repot dengan kalian berdua? Tapi kalau kalian benar-benar ingin bertarung, aku tidak akan menghentikan kalian. Aku hanya berharap kalian menahan diri dan tidak menyakiti orang lain. Si Yan sama sekali tidak terpengaruh oleh perkembangan terakhir dan duduk dengan santai di samping keluarga Si. Melihat Si Jian juga telah melangkah ke arena, matanya berkerut dalam, tahu bahwa kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. Namun, tepat ketika keduanya hendak bertarung sampai mati, seluruh kota Tianyun tampak berguncang sesaat. Di kejauhan, menara batu tinggi paviliun berkabut, yang tingginya puluhan meter, langsung runtuh. Bahkan dari jarak ribuan meter, orang bisa melihat siluet seorang wanita di atas menara, mengenakan kain krep hitam dan topi bambu. Ini jelas seorang wanita yang sangat menakjubkan. Dia bagaikan seorang dewi, dengan kedua tangan di atas kepala, seolah sedang memegang sesuatu. Bagian langit itu tampak seperti terdistorsi waktu, dengan massa udara aneh membanjiri awan. Dari awan, suatu kekuatan misterius di sungai waktu berubah menjadi pilar-pilar cahaya, dan tiba-tiba menyerbu turun dari surga, melesat langsung ke tangan wanita yang terangkat itu. Suatu kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi tiba-tiba menyebar dari tubuh wanita itu. Ribuan meter jauhnya, para prajurit di arena bisa merasakan kekuatan mengerikan yang keluar darinya. Garis-garis sinar eksotis tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya. Karena kepadatan sinar yang sangat besar, seolah-olah ada banyak pelangi yang membungkusnya. Penguasa alam langit, siapakah wanita ini? Sangat kuat. Apa yang terjadi? Mengapa ada penguasa alam langit lain di kota ini? Semua orang di arena benar-benar terfokus ke arahnya, sama sekali melupakan pertarungan Motuo dan Si Jian. Di bawah terik matahari yang terik, wanita dengan tubuh sempurna itu mengangkat tangannya di udara. Tiba-tiba sebuah tangan bercahaya besar muncul dari langit dan menghantam dengan keras bagai sebuah gunung. Di bawah tangan raksasa itu, sebuah titik hitam terbentuk, yang perlahan-lahan membesar ukurannya. Secara bertahap, titik hitam itu terbentuk menjadi siluet seseorang. Tangan raksasa bagaikan dewa, yang membentang ratusan meter, menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Siluet orang yang terbentuk dari titik hitam itu, tiba-tiba melengkung dan menghilang menjadi aliran cahaya gelap.
Ledakan. Tangan raksasa itu menghancurkan 3 menara Misty Pavilion setinggi 20 meter. Menara Green Iron yang kaku berubah menjadi serpihan logam, beterbangan kemana-mana. Wanita berbaju krep hitam dan topi bambu berdiri di udara di atas reruntuhan Misty Pavilion sejenak, lalu terbang menuju arena. Hanya dalam beberapa detik, dia tiba di atas arena, memandang rendah ke arah kerumunan di bawahnya. Dengan suaranya yang seperti malaikat, dia berkata, "Separuh peta ada di tanganku. Kepala keluarga Mo, jika kau benar-benar menginginkannya, datanglah dan lihatlah di depan, tidak perlu bermain trik dalam kegelapan." Bukan keluarga Mo yang melakukannya. Mo Tuo mendongak ke arahnya dan berteriak, namun ada kilatan keterkejutan di matanya. Mo Tuo hanya berada di langit ketiga alam nirvana, tapi wanita ini bisa berjalan di udara, yang merupakan ciri-ciri prajurit alam langit. Bagaimana mungkin Mo Tuo tidak takut? Merindukan. Dua pria raksasa menerobos kerumunan, dan segera muncul di luar arena. Di udara, wanita yang menyerupai dewi itu menunjuk ke arah Mo Tuo dan memberi perintah, "Beri dia sedikit pelajaran." "Ya, Nona." Kedua pria raksasa itu meraung saat otot mereka tiba-tiba menggelembung. Tinggi mereka sudah 2 meter, tetapi langsung bertambah beberapa sentimeter saat mengerahkan tenaga, dengan rambut tebal berwarna gelap tiba-tiba tumbuh di tubuh mereka. Dalam sekejap, kedua lelaki itu berubah menjadi seperti binatang buas, mata mereka dipenuhi dengan pandangan haus darah dan ingin membunuh. Kedua pria raksasa itu tiba-tiba melesat maju, puing-puing besi hijau yang kuat meledak berkeping-keping dimanapun mereka berada. "Siapa kau? Ini adalah arena serikat pedagang, kami tidak akan membiarkanmu membuat masalah di sini." Beiming Sang tiba-tiba meraung ke langit, udara dingin keluar dari tubuhnya. Sambil melolong, Beiming Sang juga terbang ke udara. Bola-bola api biru aneh beterbangan dari tubuhnya. Api-api itu segera mengembun menjadi awan api biru. Awan-awan es ini, bersama dengan kekuatan untuk membekukan langit dan bumi, melesat ke arah wanita itu. "Beiming Sang, benarkah?" Suara wanita itu masih manis saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Urusan Misty Pavilion tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Beimingmu dapat bertindak seperti penguasa di serikat pedagang, tetapi di laut tak berujung, kamu bahkan bukan keluarga kelas 3. Sebaiknya kamu tahu tempatmu." Sombong. Beiming Sang mengangkat dirinya ke udara dan berdiri di hadapan wanita itu, wajahnya sedingin gletser. Dia mencibir, "Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu, karena kamu berani menggertak dengan kesombonganmu yang liar." Api es kutub yang bagaikan awan melonjak ke arah wanita itu seperti air pasang. Wanita itu mendengus saat tiba-tiba bangkit berdiri, dan menghilang di antara kumpulan awan. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar, "Datanglah dan bertarunglah di sini, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah." "Baiklah," teriak Beiming Sang, tubuhnya juga melesat tinggi di atas langit, dan menghilang di antara awan. Suara gemuruh terdengar dari langit, seakan-akan dunia akan kiamat. Semua orang di arena tahu bahwa Beiming Sang telah mulai bertarung dengan wanita misterius itu, tetapi sayangnya, tidak seorang pun bisa melihat pertarungan ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Kedua pria jangkung itu, saat itu, telah mengepung Mo Tuo, dan mulai memukulinya dengan kejam. Kedua pria besar itu bagaikan raksasa besi, tubuh mereka sangat kokoh. Mereka tidak takut dengan untaian petir setebal lengan, dan terus membombardir Mo Tuo di tengah sambaran petir. Sambaran petir beterbangan di langit bagaikan naga listrik. Petir itu berasal dari Mo Tuo, berjumlah 15 helai, dan membentuk jaring listrik yang saling terkait erat, menyerang manusia raksasa yang menjulang tinggi itu. "Mo Tuo, serahkan peta harta karun itu, atau jangan salahkan aku karena menyerang anggota keluarga Mo." Suara Musun terdengar dari sudut arena. Dia membawa sekelompok master dari lembah kedokteran dan berjalan menuju Mo Tuo selangkah demi selangkah, ekspresinya muram. "Musun, peta harta karun itu tidak ada di keluarga Mo. Lepaskan Chao Ge sekarang, atau kau tidak akan bisa keluar dari kota Tianyun hidup-hidup." Mo Tuo sangat marah, bahkan di bawah kekuatan gabungan dari dua pria raksasa itu, dia masih bisa memberikan ancaman. "Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini." Suara Musun dingin, dan dia berkata kepada para master lembah kedokteran di sampingnya, "Bunuh semua orang di keluarga Mo." Kemudian Musun juga berlari cepat, tubuhnya bagaikan seberkas cahaya,
ia menggabungkan kekuatan kedua raksasa itu dan menyerang Motuo. Pop pop pop, ledakan-ledakan-ledakan, naga listrik itu bergerak di angkasa. Dua pria raksasa yang menjulang tinggi itu bagaikan binatang buas. Salah satu dari mereka mengambil dua keping besi hijau seukuran batu giling, dan setiap kali dia mendekati Motuo, dia akan melemparkan keping besi hijau seberat 1000 jin ke arah Motuo. Catatan TL, jin-jin sedikit lebih dari 1 pon. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi petir dan batu-batu beterbangan. Api menyebar kemana-mana dan cahaya perak berkejaran di sekitarnya. Di tengah kerumunan, mereka yang terkena naga listrik berubah menjadi garing, sedangkan mereka yang terkena batu berubah menjadi bubur. Pertarungan antara para master ini telah mengubah segalanya menjadi kekacauan. Banyak prajurit yang mengumpat, menjerit, dan meraung saat mereka semua mencoba menghindar. Mereka yang berkemampuan rendah langsung melarikan diri dari Godstone Square dengan panik, takut untuk tinggal dan menonton pertunjukan. Para master dari lembah pengobatan memanfaatkan situasi tersebut dan menyerbu ke arah keluarga Mo, menyerang keturunan dan prajuritnya. Namun, keturunan dan prajurit keluarga Mo tidak gentar. Mereka tidak takut dengan serangan lembah kedokteran, dan dengan tegas menekan mereka yang menyerang mereka. Sekarang si Jian benar-benar tampak seperti orang luar. Di arena, dia menyaksikan keluarga Mo menderita karena terkejut, tetapi di dalam, dia gembira seperti biasanya. Kakek, lakukan sekarang. Si Jian melangkah maju dan berkata dengan tegas. Lakukan sekarang. Si Jian membeku, lalu mengerutkan kening, maksudmu? Mo Zan sudah mati. Mo Tuo pasti akan membalas dendam. Daripada membiarkan keluarga Mo pulih dan menyerang kita, mengapa tidak memanfaatkan kelemahan mereka? Kau bisa bekerja sama dengan Musun dan mereka berdua untuk membunuh Mo Tuo sementara kita akan memburu generasi kedua dan ketiga dari keluarga Mo. Sebaiknya kita melumpuhkan seluruh keluarga Mo hari ini, jadi mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam. Xian berkata dengan kejam. Kakak, Xian benar. Mo Zan sudah mati dan Mo Chaoge mungkin juga tidak akan hidup. Pada titik ini, kita harus mengacau saja dan melakukannya. Persetan dengan kompetisi bela diri, singkirkan keluarga Mo terlebih dahulu. Si Tai datang dan menggeram. Si Tian Luo dan si Tian Yun sama-sama terluka parah, masih terbaring di tanah. Dia sudah menahan amarahnya, tetapi sekarang kesempatan yang sempurna telah tiba, si Tai tidak dapat menahan diri lagi. Han Feng juga ada di sini, dan dia mengangguk pada si Jian. Beiming Sang sedang sibuk sekarang, jadi keluarga Beiming tidak memiliki siapapun yang bertanggung jawab. Tanpa izinnya, tidak seorang pun di keluarga Beiming akan membantu keluarga Mo. Ini adalah kesempatan emas. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Xian memberikan kata-kata penyemangat lagi dan berkata, Kakek, kalian bunuh Mo Tuo, dan aku akan mengurus Mo Qi dan Mo Yanyu, yang telah melukai saudara Tian Luo dan saudara Tian Yun dengan parah. Kita dapat sepenuhnya menghancurkan garis keturunan keluarga Mo. Nak, kau benar-benar kejam. Si Tai menamparkan Xian, dan sebelum si Jian setuju, dia sudah bergegas keluar dan berteriak, Mo Tuo, kau anjing tua, hari ini kau pasti akan mati. Begitu si Tai keluar, si Jian berhenti ragu-ragu dan berkata kepada Han Feng, bodoh, lindungi Xian. Kemudian dia juga menyerbu keluar dan berteriak, Mo Tuo, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Seluruh arena menjadi berantakan. Mo Tuo dikepung oleh banyak tuan. Orang-orang yang dibawa Musun dari lembah kedokteran juga memburu orang-orang dari keluarga Mo. Di wilayah keluarga Si, begitu Si Jian dan Xian beraksi, para penguasa keluarga Si juga berlari kencang dan menyerang para anggota keluarga Mo. Dalam waktu singkat, arena itu pecah menjadi peperangan. Tak seorang pun pendekar yang datang menonton kompetisi bela diri mengira acaranya akan berakhir seperti ini. Ketika pertempuran besar meletus, banyak kekuatan yang marah melampiaskan permusuhan mereka dan menyerang musuh-musuh mereka dengan kejam, melibatkan banyak orang yang tidak bersalah. Karena itu, hanya dalam beberapa menit, sejumlah prajurit tewas. Para penonton tidak dapat lagi duduk diam. Melihat kedua keluarga saling membantai, sangat sedikit orang yang memutuskan untuk tetap tinggal dan terus menonton. Mereka semua buru-buru mundur dari Godstone Square, takut menjadi sasaran pembantaian. Mundurnya para penonton sangat cepat.
Sekarang satu-satunya orang yang hadir di Gladstone Square adalah mereka yang berasal dari 5 keluarga besar. Keluarga Beijing hanya menjadi pengamat. Karena Beiming Sang tidak ada, keluarga Beiming memutuskan untuk hanya menjadi penonton, tidak membantu salah satu keluarga. Beiming Ce berdiri diam di menara keluarga Beiming. Dia mengamati dengan saksama Mo Tuo yang terkepung, dan sesekali menatap anggota keluarga Mo yang diserang oleh keluarga Xi. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Terus menonton. Mata Beiming Ce berkilat dingin saat dia berkata, kita tidak perlu melibatkan diri dalam pertarungan sengit ini. Biarkan mereka saling kejar-kejaran, apapun hasilnya, itu tidak akan memengaruhi kita sedikit pun. Kita akan langsung mengekang mereka yang kalah pada akhirnya dan mengambil warisan mereka. Dengan pengaruh kita di Serikat Pedagang, kita akan menjadi dermawan utama. Anda memang bijaksana, Tuan Muda. Tapi, haruskah kita tinggal? Tidak perlu. Beiming Ce tiba-tiba tersenyum, ayo kembali, tinggal dan tidak melakukan apa-apa tidak akan menyenangkan. Lagi pula, kita tidak akan ikut bertarung, jadi mari kita kembali dan mengatur semuanya. Ayo pergi. Mendengar itu, semua guru dari keluarga Beiming mengangguk serempak. Di bawah pimpinan Beiming Ce, mereka semua mundur dari lapangan batu dewa. Kini, di arena, hanya tersisa 4 keluarga, Zuo, Ling, Mo, dan Xi. Keluarga Xi dan Mo bertarung, sementara keluarga Zuo dan Ling hanya menjadi penonton. Tanpa disadari, Xi yang tiba di tempat keluarga Zuo berada. Ia membungkuk kepada Zuo Su dan berkata, Paman Zuo, saya harap Anda dapat mengawasi keluarga Ling selama pertarungan ini. Zuo Su menjawab dengan santai sambil menyeruput tehnya, jangan khawatir, keluarga Zuo dan Ling selalu berseteru di antara kita. Jika keluarga Ling berani bertindak, kita juga tidak akan tinggal diam. Tenang saja dan lakukan apapun yang diinginkan keluarga Simu. Keluarga Ling tidak akan menjadi masalah bagimu. Terima kasih, Paman Zuo. Tidak apa-apa, baik itu urusan bisnis atau pribadi, keluarga Zuo dan keluarga Xi selalu bersekutu, tentu saja kami akan menerima tekanan demi Anda. Zuo Su berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap ke tempat keluarga Xi berkumpul, dan bertanya dengan bingung, di mana Xi Yan, bocah nakal itu? Mengapa aku belum melihatnya? Xi yang terkejut dan juga melihat sekeliling, menyadari bahwa benar-benar tidak ada tanda-tanda Xi Yan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, anak itu baru saja ada di sana, sekarang siapa yang tahu kemana dia pergi? Hati-hati dengan anak itu, anak nakal itu sangat baik, dia akan menjadi harapan masa depan keluarga Simu, kamu tidak boleh kehilangan dia. Kata Zuo Su. Haha, Paman Han Feng mengawasinya, jangan khawatir, Paman Zuo. Baiklah kalau begitu. Zuo Su tersenyum, dan sambil melirik Zuo Si di sebelahnya, senyumnya tampak sedikit aneh, Xiao Si juga cukup menyukai Xi Yanmu. Ekspresi Xi yang berseri-seri, lalu dia mengangguk, kalau begitu aku pergi dulu, Paman Zuo. Ketika Xi yang pergi, wajah Zuo Si tampak bingung, dan dia berkata, kakek, kapan aku menyukai orang itu? Apa yang kau bicarakan? Mengirimkan baju zirah penyu naga itu juga idemu, bukan hanya aku yang ingin membantunya, aduh. Haha, terserahlah, sama saja. Zuo Su tampak sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia memberitahu anggota keluarga Zuo, kita akan tinggal di sini untuk saat ini dan mengawasi keluarga Ling demi keluarga Xi. Jika keluarga Ling berani terlibat, kita juga tidak perlu bersikap baik kepada mereka. Hehe, setelah hari ini, situasi di Serikat Pedagang benar-benar akan berubah drastis. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Ling mengambil keuntungan apapun. Di sisi keluarga Ling, kepala keluarga, Ling Jue, mengerutkan kening dalam diam. Para petinggi keluarga Ling semuanya berdiri di belakang Ling Jue. Melihat bahwa dia belum berbicara, orang-orang ini semua berjaga-jaga, seolah-olah diam-diam menunggu keputusannya. Di rumah keluarga Mo, semua anggota keluarga dikelilingi oleh orang-orang dari lembah kedokteran dan keluarga Xi. Situasi mereka semakin memburuk. Tiba-tiba, Mo Chao Tian menerobos dan dengan cepat bergegas ke sisi Ling Jue, berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan panik, Paman Ling, tolong biarkan keluarga Ling turun tangan. Ayahku dikepung oleh banyak tuan, dia mungkin tidak akan bertahan lama.
Kami juga dikejar oleh orang-orang dari lembah kedokteran dan keluarga Si, semakin sulit untuk bertahan. Paman Ling, demi masa lalu, tolong bantu keluarga kami, seluruh keluarga Mo akan selalu mengingat kebaikanmu. Ling Jue mengerutkan kening dan mendesah pelan. Ia berkata dengan frustrasi, Cao Tian, bukannya aku tidak ingin membantu, tetapi keluarga Zuo belum bergerak. Begitu keluarga kita memberi bantuan, keluarga Zuo akan segera bangkit. Alasan mengapa aku belum melakukan apapun adalah karena aku mengawasi keluarga Zuo untuk kalian. Tapi kalau terus begini, keluarga Mo mungkin tidak akan mampu menahannya lagi. Kata Mo Cao Tian dengan ketakutan. Jika keluarga Ling ikut campur sekarang, itu akan memaksa keluarga Zuo untuk ikut campur juga, itu akan sia-sia. Ling Jue menggelengkan kepalanya. Dia ragu sejenak dan kemudian berteriak, Sao Feng, bawa beberapa orang dan bawa Yanyu kembali ke sini. Yanyu adalah calon istrimu, dia tidak boleh mati. Ya, Ling Sao Feng berteriak dan berlari kencang keluar, ditemani oleh beberapa prajurit dari keluarga Ling. Cao Tian, Yanyu adalah putrimu, dan menantu dari keluarga Ling. Aku akan melindunginya untukmu. Mengenai sisanya, aku benar-benar tidak bisa membantu. Aku hanya bisa berjanji padamu bahwa aku akan memastikan keluarga Zuo tidak akan turun tangan untuk melawan keluarga Mo, hanya ini yang bisa kulakukan. Ling Jue berkata dengan frustrasi. Mo Cao Tian tampak linglung. Dia menatap Ling Jue dalam-dalam, dan setelah beberapa saat akhirnya berbalik dengan sedih, diam-diam kembali ke pertempuran keluarga Mo. Kakak, Ling Jieqing berbisik ragu-ragu. Dia berkata, jika kita tidak membantu, keluarga Mo pasti akan rugi besar kali ini. Mo Tuo mungkin akan membenci kita. Ekspresi Ling Jue tenang saat dia duduk di sana dan menyesap tehnya dengan ringan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki, saat ini, kita tidak bisa gegabah. Zuo Su tidak akan membiarkan kita bergabung dalam pertarungan dengan mudah. Selain itu, Paviliun Berkabut memiliki seorang master alam langit. Dia menentang keluarga Mo, jika keluarga kita ikut campur, kita tidak akan mendapatkan apapun yang baik dari ini. Selain itu, ini adalah kesempatan, Mo Zan sudah mati, dan Mo Qi dalam bahaya. Yanyu akan menjadi harapan generasi ketiga keluarga Mo. Jika Yanyu menjadi menantu keluarga kita, keluarga Ling kita dapat secara terbuka mengambil alih properti keluarga Mo ketika mereka berada dalam situasi berbahaya. Dan jika suatu hari Yanyu menjadi kepala keluarga Mo, dengan statusnya sebagai menantu keluarga Ling, hehe. Rencana yang bagus, kakak. Ling Jie tertegun sejenak, lalu akhirnya mengangguk, aku tidak berpikir panjang, kakak. Kamu adalah orang yang sangat mempertimbangkan masa depan. Ya, kita hanya perlu melindungi Yanyu, sisanya tidak perlu kita pedulikan. Ling Jue mengangkat kepalanya, dan menyipitkan mata ke arah pertarungan di udara, berkata, ketika Yanyu sampai di sini, kita bisa kembali. Kali ini peluangnya tidak berpihak pada Mo Tuo. Dia mendesah, siapa yang tahu bahwa Misty Pavilion menyembunyikan seorang Master Sky Realm, saudara Mo, bukan berarti aku tidak peduli dengan persahabatan kita, hanya saja kamu benar-benar tidak beruntung. Kakek Ling, aku mohon padamu untuk menyelamatkan kakekku. Mo Yanyu dibawa kembali. Begitu dia tiba di sisi keluarga Ling, dia langsung berlutut, bekas air mata mengalir di kedua sisi pipinya, jika kamu tidak membantu sekarang, kakekku mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Kakek Ling, kumohon, selama kamu memberi bantuan, aku akan menikahi Sao Feng sekarang juga. Yanyu, bukannya aku tidak mau membantu, aku hanya tidak bisa. Ling Jue menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan berkata, di masa depan, kamu akan mengerti keputusan sulit yang aku buat sekarang. Semua yang aku lakukan adalah untukmu dan Sao Feng. Kakak, bawa Yanyu pergi, kita pulang. Ya, Ling Jie tiba-tiba muncul di belakang Mo Yanyu. Dia memukulnya sekali, dan Mo Yanyu yang menangis terseduh-seduh tiba-tiba lemas dan pingsan. Kepala keluarga Zuo, kurasa kompetisi bela diri ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Kita akan kembali lebih dulu, bagaimana dengan keluarga Zuo? Ling Jue menatap Zuo Su yang jauh dan berteriak keras. Zuo Su terkejut, lalu diam-diam mengutuk rubah tua itu. Dia juga berdiri sambil tersenyum dan berkata, kami juga akan pergi, mengapa, haruskah kami pergi bersama? Baiklah,
Aku hanya ingin mengobrol sebentar dengan Tuan Zuo, kalau begitu kita pergi bersama saja. Ling Jue mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Di arena, keluarga Ling dan Zuo duduk diam seperti gunung. Namun, pada saat genting ini, seolah-olah mereka tidak melihat kekacauan di dalam arena, kedua kepala keluarga berjalan berdampingan, dan dengan bawahan mereka di belakang mereka, langsung keluar dari Gladstone Square. Mereka yang tersisa di alun-alun Batu Dewa hanyalah para penonton yang mengira mereka cukup kuat untuk menanggung dampak pertempuran tersebut, keluarga Mo, keluarga Si, dan orang-orang dari lembah kedokteran. Xian berkeliaran di alun-alun Batu Dewa dengan santai. Dimanapun ada tubuh, dia akan muncul. Kehadirannya akan menyebabkan tubuh mengering sepenuhnya dan kehilangan ki mendalam hanya dalam hitungan detik. Karena pertempuran yang dahsyat itu, banyak prajurit di dekatnya yang merasakan dampaknya. Para prajurit dari alam dasar dan alam baru adalah yang paling terpengaruh, karena mereka tidak dapat menahan guncangan susulan dari pertempuran antara para prajurit alam nirvana. Begitu mereka terjerat dalam pertempuran mereka, tidak ada harapan bagi mereka. Hanya dalam beberapa menit, Xian menjelajahi sekitar alun-alun Batu Dewa dan memanen semua ki mendalam dari 7 prajurit alam dasar dan 4 prajurit alam baru lahir. Hanya para prajurit alam manusia yang cukup beruntung untuk lolos, karena mereka dapat menahan gempa susulan yang dihasilkan dari pertempuran, tanpa menerima luka yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, tidak ada mayat seorang pun prajurit alam manusia, yang mana hal ini sangat mengecewakan bagi Xian. Karena kekuatan misterius yang dapat menyerap ki mendalam dari mayat-mayat kemeridiannya, Xian berharap akan terjadi lebih banyak kekacauan. Ia terus-menerus mendorong Si Jain untuk melawan keluarga Mo secara langsung sehingga dapat meningkatkan jumlah korban, sehingga ia dapat memasuki alam manusia lebih cepat. Han Feng berdiri 10 meter darinya seperti hantu. Kemanapun dia pergi, Han Feng akan mengikutinya seperti bayangan, agar dia tidak menimbulkan masalah. 10 meter jauhnya, Han Feng menatap Xian dengan mata penuh kebingungan. Selama pertarungan yang tidak menyenangkan itu, Xian bertingkah aneh. Han Feng tidak dapat memahami apa yang sedang dipikirkan Xian, dia tidak bertanya karena dia hanya ada di sana untuk melindungi tuan mudanya jika terjadi kecelakaan. Saat berjalan melalui alun-alun Batu Dewa, Xian akan selalu berdiri di samping mayat-mayat itu untuk sementara waktu. Meski ia melihat mayat-mayat itu mengalami beberapa perubahan aneh, Han Feng tidak mempedulikannya karena ia berpikir para prajurit yang mati itu pasti telah diracuni dan hal itu baru terasa sekarang. Dia tidak pernah menyangka kalau perubahan aneh seperti itu ternyata disebabkan oleh Xian. Tidak jauh dari Xian, Batu Dewa tiba-tiba runtuh dan terdengar teriakan menyakitkan. Mendengar teriakan itu, Xian menjadi gembira dan bergegas menghampiri. Di bawah Batu Dewa yang runtuh itu, seorang prajurit alam baru sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Prajurit itu sayangnya terkena salah satu petir milik Mo Tuo, namun ia tampaknya memiliki semacam keterampilan bela diri defensif yang telah menopangnya sampai sekarang. Xian tampak acuh tak acuh saat berdiri di samping bangunan yang runtuh. Bahkan dari jarak 10 meter, Xian dapat merasakan ki mendalam alam baru lahir yang sangat padat keluar dari prajurit yang terluka. Hanya dalam beberapa menit, prajurit itu tersedot hingga kering dan Xian memanen sejumlah ki mendalam lainnya. Han Feng diam-diam memperhatikan Xian dengan bingung dari sudut lain batu yang runtuh itu. Aneh sekali, apakah ada yang menggunakan racun? Mengapa mereka semua mati dengan cara yang aneh? Xian menggelengkan kepalanya dan menatap Han Feng, Paman Han, pasti ada seseorang di arena ini dengan tujuannya sendiri. Han Feng mengangguk tanda setuju, namun masih bingung. Ayah, petir yang sebesar lengan menyambar bagaikan naga dan menghantam bangunan itu dengan keras. C. Ketika petir menyambar bangunan yang runtuh, lapisan cahaya bulan redup tiba-tiba keluar dari batu yang menyerupai gunung itu. Cahaya bulan yang redup itu menciptakan suasana aneh namun sejuk, tetapi cahaya bulan itu dengan cepat menghilang dan semuanya kembali normal. Xian dan Han Feng, yang berdiri di dekat bangunan itu, telah menyaksikan seluruh proses. Xian mengeluarkan suara pelan dan berjalan menuju bangunan yang runtuh itu sambil mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan menekan batu misterius ini. Di bawah terik matahari, batu itu terasa dingin saat disentuh.
Seolah-olah batu itu telah mengumpulkan cahaya bulan selama ribuan tahun dan membawa kesejukan malam. Dan beratnya seperti logam rata-rata. Setelah merasakannya beberapa saat, Si Yan tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh pada batu itu. Dia melepaskan tangannya dan bertanya pada Han Feng sambil mengerutkan kening, "Paman Han, apakah kamu melihat batu itu bersinar selama beberapa detik beberapa saat yang lalu?" "Ya," Han Feng mengangguk pelan dan berjalan mendekat. Ia menyentuh batu legendaris itu sendiri dan berkata, "Tidak ada perubahan, mungkin karena petir Motuo baru saja menyambarnya." "Ya, itu pasti ada hubungannya dengan roh bela diri petir milik Motuo." Si Yan setuju karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Masih ada sedikit kecurigaan yang tersisa di benaknya, namun karena dia tidak dapat menemukan apapun sekarang, dia tidak memikirkannya lebih lanjut. "Keluarga Mo, bubar dan pulanglah." Tiba-tiba, dari arena pertempuran, terdengar perintah marah dari Mo Tuo. Si Yan melihat ke arah datangnya suara itu. Di bawah serangan yang tiada henti, Mo Tuo tampak berada dalam situasi yang sulit, punggungnya berdarah parah dan dia tampak terluka parah. Dia tidak meneruskan pertarungan setelah serangan hebat Si Tai dan berlari menuju jalan komersial yang jauh dengan tergesa-gesa. Mu Sun, Si Tai dan Si Jian langsung mengejar tanpa berkata apa-apa. Kedua pria setinggi menara itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berdiri di tengah arena, tidak berniat membunuh lagi. Para anggota keluarga Mo itu juga tidak berani tinggal di arena setelah perintah Mo Tuo, mereka berlarian ke segala arah secara terpisah. Si Yan berdiri dengan tenang di belakang batu dewa dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat lelaki tua berambut acak-acakan dari lembah naga beracun itu dengan cemburu melindungi Mo Qi bersama Li Han, berlari menuju blok rumah di sebelah selatan alun-alun batu dewa. Kita tidak bisa membiarkan Mo Qi hidup. Si Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Han Feng, "Jika akar rumput tidak dicabut, ia akan tumbuh saat musim semi tiba. Kita harus menyingkirkan Mo Qi. Jika akar rumput tidak dicabut, ia akan tumbuh saat musim semi tiba." Han Feng mengerutkan kening dan mengulangi kalimat itu 2 kali, dan akhirnya mengerti. Matanya berbinar saat dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Yan memang mampu melakukan hal-hal hebat." Tanpa berkata apa-apa, Si Yan berjalan menjauh dari batu dewa yang jatuh dan mengejar Mo Qi. Si Yan segera keluar dari lapangan batu dewa. Tepat saat dia hendak memasuki jalan sempit di antara rumah-rumah, dia melihat Si Yang dan beberapa anggota keluarga Si mengejar dari belakang juga. "Paman besar, aku akan menjaga Mo Qi, kamu pergi kejar yang lain." Si Yan berteriak dari jauh. Si Yang tercengang saat melihat Si Yan yang mengejarnya. Dia menegur, "Kemana saja kau selama ini? Apa kau tidak tahu kalau arena sedang kacau? Kakekmu akan mengulitiku jika kau sampai mengalami kecelakaan." "Tidak apa-apa." Han Feng muncul dari belakang Si Yan dan menjawab dengan lembut. Melihat Han Feng di belakang Si Yan, Si Yang pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, kau kejar Mo Qi dan aku akan kejar Mo Chao Tian." Kemudian dia mengangguk pada Han Feng, berlari ke jalan lain, dan melesat pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1/4 jam kemudian, di sebuah jalan kecil di wilayah selatan, Mo Qi sedang dalam suasana hati yang membunuh saat dia fokus berlari. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di depannya. Di sudut jalan di depan, Si Yan bersandar di dinding dengan senyum mengejek di wajahnya, dan berkata dengan santai, "Mo Qi, apakah kamu lelah?" "Ya, kamu bisa beristirahat sekarang." Mo Qi tiba-tiba berhenti dengan wajah garang, "Si Yan, kau membunuh saudaraku, kau harus membayarnya." "Bayar saja." Mulut Si Yan melebar dan dia menggelengkan kepalanya, "Mo Zan tidak terlalu jauh, kamu mungkin bisa menyusulnya jika kamu cukup cepat. Aku datang untuk mengantarmu pergi." "Tuan Muda Qi." Li Han muncul dari belakang Mo Qi, dan di samping Li Han berdiri tangan berdarah, dari lembah naga beracun dari kekaisaran yang diberkati Tuhan. "Bunuh dia." Mo Qi menunjuk Si Yan dan berkata dengan marah, "Dia harus mati. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebaiknya kalian tidak ikut campur." Han Feng tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari sebuah rumah, menatap Bloody Hand dan Li Han dengan dingin. Tangan berdarah dari lembah naga beracun. Si Yan menatap lelaki tua itu dan tiba-tiba berkata, "Kau memurnikan pil ki darah itu. Nah,
Lembah naga beracun secara harfiah adalah tempat lahirnya para alkemis degeneratif yang hanya tahu cara membuat pil degeneratif. Nak, kau mencari kematian. Bloody Hand mengerutkan kening saat wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Dia menggerutu, aku tidak ragu untuk terlibat dalam masalah keluarga Si dan keluarga Momu. Tapi sekarang kau begitu sombong, bagaimana kalau mencicipi keterampilan lembah naga beracun milikku? Tuan Muda Yan, jagalah Moki, tangan berdarah dan Li Han adalah milikku. Han Feng mengumumkan dengan lembut dan terbang turun dari atap seringan bulu dan berdiri di antara tangan berdarah dan Li Han. Hehe, kau pikir kami lembah naga beracun itu payah? Si tangan berdarah tersenyum licik dan langsung menelan pil aneh, yang sebesar buah lengkeng, dan berwarna merah tua seperti darah. Setelah meminum pil itu, mata si tangan berdarah tiba-tiba berubah merah dan rambutnya yang acak-acakan berdiri di ujungnya, sedangkan dari sekujur tubuhnya tercium bau darah yang pekat. Wajah Han Feng tiba-tiba berubah, Tuan Muda Yan, pulanglah sekarang juga. Li Han, Moki, bunuh anak sombong itu. Aku akan mengurus orang tua itu. Bloody Hand tersenyum lebar, dan menjilat bibirnya dengan ekspresi mengerikan. Paman Han, hati-hati. Si Yan waspada saat menyadari sesuatu yang aneh dari perubahan Bloody Hand. Dia melirik Han Feng dan Moki, dan berlari menuju Danau Green Moon secepat mungkin. Sebelum Han Feng bisa lepas landas, tangan berdarah melesat maju dan udara berdarah yang pekat tiba-tiba menyelimutinya dan mencegahnya pergi. Li Han dan Moki saling berpandangan dan mengejar ke arah Si Yan tanpa sepatah kata pun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 menit kemudian. Di jalan lain, Li Han dan Moki tiba-tiba berhenti. Moki berkata dengan wajah galak, "Nak, kamu tidak melarikan diri. Apakah kamu lelah hidup? Sudah kubilang aku akan menghentikan keluarga Momu untuk memiliki keturunan. Aku tidak bisa mengingkari janjiku." Si Yan berdiri di pintu masuk jalan, tampak muram. Gumpalan asap putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energi negatif yang memancar darinya memberikan kesan membunuh, seolah-olah dia adalah dewa pembantaian berdarah dari Laut Darah Sura. Karena Han Feng tidak bersamanya, dia akhirnya bisa menggunakan kemampuan aslinya sekarang. Berdiri di ujung gang, tubuh Si Yan memancarkan tekanan yang sangat ganas, namun, hatinya murni dan matanya tenang. 3. Medan gravitasi, seukuran batu giling muncul di belakang dan di sampingnya. Medan-medan itu tidak terlihat dan tidak berbekas karena tidak ada seorang pun kecuali dirinya yang dapat mendeteksinya. Energi negatif mengalir keluar dari meridiannya dan memenuhi seluruh tubuhnya. Tubuh Si Yan yang tadinya kekar jelas menjadi jauh lebih kurus. Ini adalah pertama kalinya Si Yan sepenuhnya menampilkan rampage. Perubahan terbesar yang ia rasakan adalah bahwa indera spiritualnya kini dapat memahami detail-detail terkecil dan pikirannya menjadi sangat tenang. Li Han sedikit mengernyitkan alisnya. Melihat Si Yan di depannya, dia selalu merasa sedikit mengenalinya, tetapi ketika dia berpikir dalam-dalam, dia tidak dapat mengingat dari mana dia mengenalinya. Di kedua lengan Moki, untaian petir setebal jari terbentuk, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin ganas. "Paman Li," Moki berteriak. Ekspresi Li Han membeku, tubuhnya tiba-tiba berbunyi keras. Suara sendi-sendinya seperti ombak yang menghantam pantai, mengalir deras dengan cepat. Wus-wus, pusaran cahaya putih seperti gelombang mengalir cepat keluar dari tubuh Li Han. Tangan Li Han terus-menerus menarik ruang hampa, dan cahaya putih itu bagaikan gelombang pasang sungguhan, mengaduk gelombang di udara tipis, dan tiba-tiba berguling ke arah Si Yan. Gulungan awan laut, Li Han berdiri tegak dan berteriak dengan wajah serius. Di depannya, ombak terlipat berlapis-lapis. Di antara dirinya dan Si Yan tiba-tiba ada aliran sungai yang berombak, air yang menghancurkan di sungai itu dikendalikan oleh keinginannya, seolah-olah dia ingin menenggelamkan Si Yan tepat di depannya. Mengaung, Moki menggeram dan untaian petir yang melilit lengannya berubah menjadi ular yang menjulurkan lidah. Mereka merayap di atas ombak dan menyerang Si Yan sambil melepaskan kilatan listrik. Hati Si Yan masih sebening cermin. Dia tetap tidak terpengaruh oleh serangan yang datang. Tepat ketika gelombang yang terbentuk dari Ki mendalam berjarak 5 meter darinya, Si Yan tiba-tiba mundur 3 langkah, tubuhnya tenggelam ke dalam lapangan gravitasi yang terbentuk sebelumnya. Dikendalikan oleh keinginannya, 2 lapangan gravitasi di kiri dan kanannya tiba-tiba melayang beberapa meter ke depan dan tiba-tiba menyatu.
Buk-buk, bis. Si Cloud Rolls yang dilepaskan oleh Li Han dan ular listrik dari Moki langsung bertabrakan di tengah gravitational field besar yang dibentuk oleh dua ular yang lebih kecil. Suara aneh datang dari dalam gravitational field itu. Gulungan awan laut itu, yang dibentuk oleh Ki mendalam dengan keterampilan bela diri khusus, tiba-tiba berubah menjadi kabut tipis. Seolah-olah Ki mendalam itu larut dalam medan gravitasi, dan menjadi energi alami, menghilang ke dalam bumi. Ular-ular listrik melesat ke dalam medan gravitasi, seolah-olah dipengaruhi oleh pusaran air aneh. Ular-ular ini benar-benar terjalin dan terus berputar di area itu. Mereka hanya tidak mampu melepaskan diri dari belenggu medan gravitasi. Di mata Li Han dan Moki, serangan mereka tampak terhenti di udara. Serangan mereka tidak dapat bergerak maju, dan hal ini tampak sangat aneh bagi mereka. Keduanya membeku, bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba itu, mereka berdua terkejut. Upaya pembunuhan Xian selalu jelas. Ketika menyadari bahwa medan gravitasi cukup untuk menghentikan serangan kedua lawan, pikirannya dikejutkan oleh ide yang menakjubkan. Dia menggerakkan gravitational field yang menghentikan serangan dan perlahan mendorongnya ke depan. Sekarang ular listrik yang berputar-putar itu dengan cepat menyerbu ke arah Li Han dan Moki. Ekspresi Li Han berubah, dia akhirnya menyadari bahwa Xian lah yang diam-diam memanipulasi serangan mereka. Dia segera menghentikan keterampilan bela dirinya dan mengeluarkan pedang tajam berwarna putih keperakan dari pinggangnya. Begitu pedang tajam itu berada di tangannya, pedang itu tampak seperti diwarnai dengan lapisan warna. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi warna ungu muda yang aneh, dengan tanda-tanda ungu muncul di bilahnya. Li Han menjentikkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba, pedang itu bersinar dengan cahaya ungu terang. Aura ungu ganas sepanjang 3 meter tiba-tiba melesat dari ujung pedang. Dengan wajah serius, Li Han berteriak dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Bis. Aura pedang dan bilah pedang langsung menebas ke lapangan gravitasi. Namun, lapangan gravitasi tetap tidak terpengaruh. Petir yang berasal dari Moki masih tergantung di atas, dan sekaligus jatuh ke Li Han. Li Han berteriak kesakitan, dan buru-buru mencoba mundur. Xian tiba-tiba bergerak. Bagaikan tombak yang ditusukkan, tubuh Xian menusuk lurus ke arah Moki. Ekspresi Moki berubah, dan dia buru-buru mundur karena takut. Moki! Xian meraung sambil datang ke arah Moki. Moki secara naluriah melihat ke arah Xian. Nafsu haus darah yang tak berujung terlihat di mata Xian, seolah-olah roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar dari pupilnya. Roh-roh jahat itu berlumuran darah, Anda bahkan dapat melihat dengan jelas hati mereka yang terfragmentasi di dada saat mereka bergegas menerkam Moki. Moki tiba-tiba tertegun, dia terdiam di saat yang krusial ini, tepat di tempatnya berdiri. Puci, kelima jari tangan kiri Xian bagaikan pisau tajam, menusuk tepat ke dada Moki, dan menusuk jantungnya dalam satu gerakan. Kelima jari Xian keluar langsung dari punggung Moki. Moki gemetar karena rasa sakit yang menusuk, matanya langsung berbalik dan kesadarannya kembali. Mozan masih menunggumu di jalan kematian, jaga dirimu. Xian menatapnya tanpa ekspresi, dan tiba-tiba menarik tangan itu dari dadanya. Suara mendesing, darah mengalir deras dari dada Moki seperti sungai yang meluap. Xian dengan cepat menghindari aliran darah itu. Berdebar, tenaga hidup Moki telah padam, dan dia terjatuh telentang dengan darah masih mengalir deras dari dadanya. Tuan Muda Qi, Li Han, yang mati rasa karena petir, berteriak keras, wajahnya penuh ketakutan. Seolah-olah dia tidak percaya bagaimana Xian menyingkirkan Moki begitu cepat. Jangan berteriak, dia juga akan menunggumu di depan. Xian berbalik, tiba-tiba mengangkat tangan kirinya yang berlumuran darah, dan melambaikannya ke arah Li Han. Ini darah dari jantung Moki, apakah kau ingin tahu rasanya? Wajah Li Han tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Xian, kau mencari kehancuranmu sendiri. Kau hanya di alam baru lahir, kau tidak punya kesempatan melawanku. Apakah kau mencoba menambah keberanian pada dirimu sendiri, dengan kemampuanmu yang lebih tinggi dari alam baru lahirku? Tidak ada gunanya, hari ini aku akan menggunakanmu untuk menerobos ambang alam manusia. Menggunakan pikirannya, Xian diam-diam menggeser gravitational field ke samping Li Han dan tiba-tiba menyelimutinya. Hanya dalam hitungan detik,
Li Han merasa seperti berada di pusaran air terdalam di lautan, tubuhnya bergoyang tak terkendali mengikuti pusaran air. Bahkan ki mendalamnya pun tak lagi berada dalam kendalinya. Dulu saat kita berada di hutan batu, aku sudah ingin membunuhmu, tetapi kau melepaskan bom asap biru sebelum aku bisa melakukannya. Xian berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, tubuhnya terbungkus kabut putih seperti kain. Dia melangkah cepat dan terbang ke lapangan gravitasi. Begitu dia memasuki pusaran air, kabut putih yang ada di pusaran air dengan cepat memasuki tubuh Li Han karena putarannya yang cepat. Kau, Ding Yan, kau Ding Yan. Ekspresi wajah Li Han berubah, dia tiba-tiba berteriak. Keluarga Molah yang pertama kali bertindak, kau tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kasar. Xian melompat ke tengah pusaran air, berdiri dekat di depan Li Han, jari-jarinya yang seperti pisau mencengkeram tenggorokan Li Han. Retakan, suara renyah tulang patah datang dari leher Li Han, tanda ia meninggal dengan enggan. Lapangan gravitasi dengan cepat menghilang. Energi negatif yang dipenuhi dengan rasa takut, putus asa, dan kebencian dari Li Han dan Mo Qi semuanya mengalir ke meridian di tubuh Xian. Dalam semenit, Li Han dan Mo Qi menjadi dua mayat kering, ki mendalam mereka hilang tanpa jejak. Xian menarik napas dalam-dalam. Ia menenangkan pikirannya, lalu memejamkan mata untuk mendengarkan sekelilingnya, tidak ada suara sedikit pun. Dengan satu tangan menggendong Li Han dan satu tangan lagi menggendong Mo Qi, Xian berlari cepat di sepanjang gang. Dia berlari cepat melewati gang seperti hantu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 menit kemudian, Xian tiba di Danau Bulan, di daerah yang tidak pernah didatangi siapapun. Dia melemparkan mayat Li Han dan Mo Qi ke dalam danau, menyaksikan kedua mayat itu tenggelam ke dasar. Ekspresi mayat Li Han dan Mo Qi terlalu jelas. Agar tidak ada yang mengetahui rahasianya, dia harus merawat mayat mereka dengan baik. Pada saat yang sensitif ini, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Keluarga Beiming masih berusaha menemukannya. Demi menjaga keluarga Beiming, dia harus terus menyembunyikan identitas aslinya. Dia hanya bisa mengurus bisnis dengan lebih mudah saat dalam kegelapan. Memercikkan, saat Xian berdiri di sana dengan linglung, wajah yang sangat cantik tiba-tiba muncul di tengah danau bulan. Ini adalah kecantikan yang menakjubkan, temperamennya anggun, mulia, dan luar biasa, seperti Dewi Danau Bulan yang turun dari surga. Wanita ini mengenakan kain krep hitam, kain itu kini melekat erat pada tubuhnya yang sempurna, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang paling menggoda. Kini tubuh yang menakjubkan itu perlahan muncul ke permukaan danau, bagaikan bulan yang bersinar indah. Tubuhnya muncul dari danau bulan. Begitu sosok itu benar-benar muncul dari air, dia melangkah di atas air danau, alisnya yang indah sedikit berkerut, dia berjalan menuju tepi danau dengan anggun. Xian menatapnya dengan mata terbelalak, ini pertama kalinya dia benar-benar terpesona oleh kecantikan seorang wanita. Wanita ini, baik dari segi tubuh, temperamen, maupun kecantikannya, benar-benar berada pada level yang berbeda jika dibandingkan dengan Mu Yudai. Wanita misterius. Tepat ketika wanita itu hendak berjalan ke tepi pantai, hati Xian bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari siapa wanita ini. Penguasa alam langit tak dikenal yang muncul di atas arena. Mata Xian yang cerah terfokus pada wanita misterius dan anggun, yang berjalan di danau menuju tepi danau, selangkah demi selangkah. Tiba-tiba dia batuk darah dan tubuhnya menggigil, sementara jejak keputusasaan melintas di matanya. Saat Xian melihat, wajah wanita itu menjadi pucat dan matanya redup. Tepat saat dia hendak mencapai tepi sungai, wanita misterius itu tiba-tiba gemetar dan pingsan. Xian segera menyadari bahwa dirinya pasti terluka parah oleh Beiming Sang. Setelah menyadari hal ini, Xian segera bergegas menuju danau dan menangkap wanita misterius itu sebelum dia bisa tenggelam. Sentuhan tubuh indah itu begitu memabukkan bagi Xian, hingga ia hampir tak mampu membawa wanita itu ke tepi sungai. Xian merasakan napas di bawah hidungnya dan mendapati dia bernapas dengan teratur, ada energi aneh yang tumbuh di dalam dirinya dan menutrisi tubuhnya sedikit demi sedikit. Saat hasrat haus darah membuncah dalam benaknya, Xian segera menyadari bahwa ia berada dalam situasi genting karena energi negatifnya hampir meledak. Dia telah menyerap terlalu banyak energi negatif dan karena saat itu sedang dalam masa krusial pemurnian,
meridiannya memancarkan energi negatif dalam jumlah lebih besar. Sambil memeluk wanita misterius ini, ekspresi Si Yan terus berubah. Setelah sekian lama, Si Yan akhirnya menemukan sebuah ide. Dia merobek selembar kain dari mantelnya dan menutupi wajah cantik wanita itu, lalu langsung berlari ke rumah bordil dengan wanita itu dalam pelukannya. Wanita misterius itu adalah seorang prajurit alam langit dan dia telah dilukai oleh Bei Ming Sang. Oleh karena itu, dia akan dianggap sebagai musuh keluarga Bei Ming. Di Serikat Pedagang, keluarga Bei Ming masih merupakan kekuatan yang paling berpengaruh, karena tidak ada keluarga lain yang dapat bersaing dengan mereka saat ini. Wanita ini sangat misterius dan tingkat kultivasinya tinggi, Bei Ming Sang akan sangat gelisah selama wanita ini masih hidup. Si Yan bertekad membiarkannya hidup terus. Malam ini, kota Tianyun tidak akan tenang. Bei Ming Sang pasti akan mengirim para ahlinya untuk mencari wanita ini, dan Si Yan harus melindunginya sampai dia bangun. Saat energi negatif dalam dirinya tumbuh semakin kuat, dan saat dia memiliki wanita secantik itu dalam pelukannya, dia hampir tidak mampu mengendalikan hasratnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wanita itu, atau keluarga Si akan dimusnahkan setelah dia bangun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1/4 jam kemudian, sambil menggendong wanita misterius yang wajahnya ditutupi itu, Si Yan langsung berjalan ke Misty Rain House, di selatan kota Tianyun, dan berteriak, "Nyonya, bawakan aku 2 gadis cantik. Cepat!" Wah, wah, wah. Koin kristal ungu bersinar berguling keluar dari saku Si Yan ke meja di lantai pertama Misty Rain House. Yang akan datang, seorang wanita seksi berusia 30-an tahun dengan riasan tebal dan senyum profesional di wajahnya menyembul dari lantai atas. Setelah melirik sekilas ke arah koin kristal ungu itu, dia tertawa terbahak-bahak, dan menjawab dengan gembira, "Tuan, silakan naik ke lantai 3, saya akan segera mengatur gadis-gadis untuk Anda." Bagus. Si Yan mengangguk dan mengikuti wanita itu ke lantai 3 dengan wanita tak dikenal itu dalam pelukannya. "Yan Yun, Rou, cepatlah. Datanglah ke kamar nomor 3 dan berikan salam hormatmu kepada tuan ini." Nyonya rumah bordil itu tertawa menggoda dan menunjukkan Si Yan sebuah kamar, seraya berteriak kepada para gadis. "Nyonya, kami akan segera ke sana." Dari ruangan di sudut lantai atas terdengar jawaban yang manis. Tak lama kemudian, 2 gadis remaja cantik dengan mata menggoda memasuki kamar Si Yan. "Tuan, kau membawa gadis lain bersamamu. Hah, kau pikir gadis-gadis di rumah hujan berkabutku tidak bisa memuaskanmu?" Nyonya itu berdiri di ruangan itu dan mengamati wanita misterius itu dengan matanya yang canggih dan tidak bisa menahan tawa. "Kau sangat menarik. Aku belum pernah melihat seseorang membawa seorang gadis sendirian. Aku cukup ahli dalam hal itu, dan punya selera khusus. Akan lebih menyenangkan jika aku membawa satu." Si Yan melirik Nyonya dan berkata dengan acuh tak acuh. Nyonya itu terus tersenyum dan menatap wanita misterius itu lagi, sambil tersenyum penuh arti dalam hati. Tentu saja, dia menduga bahwa wanita itu pasti telah direnggut oleh Si Yan dan dia akan mengambil keperawanannya di Misty Rain House. Jika wanita itu tidak tahan pada saat pertama, dia akan mendapatkan 2 gadis untuk memuaskannya. Nyonya itu telah melihat kejadian seperti itu berkali-kali, jadi dia bisa mengatasinya dengan mudah. Dia mengangguk dan berkata, "Yan Yun, Rou, jagalah tuan ini. Dan berusahalah sebaik mungkin untuk memuaskannya. Jangan khawatir, Nyonya, kami sudah lama berkecimpung di industri ini, jadi kami tahu cara membuat klien kami senang." Gadis bernama Yan Yun itu menatap Si Yan sambil tersenyum lebar dan menjilat bibirnya dengan lembut, "Tuan, saya akan membuat Anda merasa nyaman." "Kamu menghilang." Si Yan tidak dapat menahan keinginannya lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berteriak kepada Nyonya. "Bagus, Tuan, nikmatilah dirimu. Hubungi aku kapanpun kau butuh lebih banyak gadis." Sang Nyonya dengan menggoda berbalik dan berjalan kembali ke pintu dengan wajah penuh senyum, dan dengan penuh pertimbangan menutup pintu. Si Yan lalu membaringkan wanita itu di atas karpet lembut. Menaruh salah satu tangannya di punggung wanita itu, Si Yan menemukan bahwa kekuatan aneh dalam dirinya telah mengalir ke seluruh tubuhnya, mempercepat sirkulasi ki mendalamnya. Sambil mengerutkan kening, Si Yan segera menyadari bahwa wanita ini pasti telah meminum beberapa pil langka,
yang masih berefek bahkan saat dia tidak sadarkan diri. Pil itu memulihkan luka-lukanya dengan cepat dan membuat ki mendalamnya bekerja secara otomatis untuk membangunkannya sesegera mungkin. Kalian berdua, ikut aku. Begitu banyak aliran energi negatif yang keluar dari meridiannya dan dia tidak tahan lagi. Dengan cepat, dia memeluk kedua gadis itu dan mendorong mereka ke tempat tidur, yang ditutupi selimut merah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah waktu yang lama tanpa disadari, perlahan-lahan, Xian terbangun dan mendapati matanya sangat jernih, karena dia sekarang dapat dengan jelas merasakan gumpalan energi misterius yang keluar dari meridiannya. Sebagian energi misterius itu telah meresap ke dalam darah, daging, tulang, dan pembuluh darahnya, dan sisanya telah terkumpul di tariannya. Energi misterius ini telah membuat ki mendalamnya menjadi sangat padat dan segar. Di bawah kendali kemauannya, ki mendalamnya mendidih dalam tubuhnya bagaikan air pasang musim semi. Sambil menahan napas, Xian bermeditasi, menjernihkan pikirannya dari segala pikiran dan membiarkan ki mendalamnya mengalir bebas di dalam tubuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah waktu yang lama, tubuh Xian bergetar, dan dia segera terbangun. Tiba-tiba, indranya menjadi berbeda. Sambil menutup matanya, Xian dapat dengan jelas merasakan esensi udara antara langit dan bumi. Esensi itu ada di mana-mana di udara, meskipun sebelumnya dia tidak dapat merasakannya. Tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat gerakan-gerakan tak kasat mata itu. Ki mendalamnya juga menjadi sangat akurat, karena akan keluar dengan cepat dari jari tengah tangan kirinya sesuai keinginannya. Dengan sebuah pikiran, ki mendalamnya terus-menerus melompat. Ia menjadi hidup dan berubah menjadi sebilah rumput, seekor ular ajaib, dan kemudian seekor cacing terbang. Merasakan saripati di udara, dan memurnikan segala sesuatu di dunia. Ini adalah alam manusia. Senyum gembira tersungging di bibir Xian. Dengan gembira, dia perlahan melangkah turun dari tempat tidur. Dia menoleh ke tempat tidur dan menyadari tempat tidurnya sudah berantakan. Dua tubuh putih telanjang tergeletak di atasnya, dengan senyum puas di wajah mereka. Mereka tertidur lelap. Kedua wanita ini bukanlah seorang pejuang dan tampaknya tidak mampu menahan energi misteriusnya. Saat dia ejakulasi, energi misterius itu tidak keluar, karena sudah diserap oleh Xian. Dengan sedikit terkejut, Xian menoleh ke belakang dan tanpa ragu berjalan perlahan mendekati wanita misterius itu. Cahaya bulan yang terang masuk melalui jendela. Saat itu sudah larut malam. Xian mengulurkan tangannya dan memeriksa punggung wanita itu, hanya untuk mendapati bahwa dia pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, dia akan terbangun saat fajar. Malam ini Bei Mingsang pasti mencarinya kemana-mana, namun dia tidak akan pernah percaya bahwa dia akan berada di rumah bordil. Setelah malam ini, wanita tak dikenal ini dapat pulih hingga 80%, dan kemudian dia dapat pergi kemana saja di kota Tianyun. Apa kabar Han Feng? Xian tiba-tiba teringat Han Feng. Jika dia berhasil lolos dari Bloody Hand, dia akan mencari Xian kemana-mana. Begitu dia tidak dapat menemukan Xian, dia akan berasumsi bahwa dia dibunuh oleh Li Han dan Moqi. Lagi pula, Han Feng tidak mengetahui kemampuan Xian yang sebenarnya, sedangkan Li Han adalah seorang prajurit alam manusia. Si Jian menganggap Xian sebagai harta karun keluarga Si, oleh karena itu, begitu dia tahu Xian telah meninggal, dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Setelah berpikir sejenak, Xian memutuskan untuk segera pergi dan pulang ke rumah. Saat tangannya membelai punggung wanita itu, akhirnya tangannya menyentuh kain yang menutupi wajah cantiknya. Mengangkat ujung kain, Xian memperlihatkan bibirnya yang seperti buah ceri. Dia tersenyum tak terduga, mendekat, dan menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu. Aroma yang memabukkan keluar dari mulut wanita itu. Hanya dalam waktu singkat setelah menghirupnya, Xian merasa agak segar dan menemukan kenyamanan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dia tidak dapat menahan keinginannya lagi. Xian menggerakkan mulutnya dengan enggan, lalu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata penuh emosi, lalu bergumam, "Baiklah, aku telah menyelamatkan hidupmu, ciuman ini adalah hadiahku." Setelah itu, Xian membuka jendela yang setengah tertutup dan dengan cepat melompat keluar. Sosoknya bergerak sejenak dalam gelapnya malam, memudar dalam cahaya bulan yang redup, dan akhirnya menghilang.